Dan bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Rasul sementara kita lebih cinta menjadi Rasulnya setan, kita lebih cinta menjadi utusan iblis, kita lebih cinta menjadi utusan pesuruh-pesuruh iblis daripada menjadi Rasul, daripada menjadi utusan, daripada menjadi pesuruh-pesuruh Allah hidup yang menghidupi kita. Nah, jadi mari kita jelaskan siapa Allah itu, siapa Rasul itu. Agar apa? Agar sinkron kajian, agar sinkron manunggaling kaulo Gusti, agar sinkron kedudukan hamba dan Tuhannya, agar sinkron kedudukan manusia dengan penciptanya. Marilah kita sinkronkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia termasuk diriku, ingatlah asal-usul kejadianmu, agar dirimu tidak congkak dan sombong kepada Tuhanmu, agar nyata Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kehidupan Tuhanmu di dalam hatimu, agar nyata kekuasaan Tuhanmu di dalam hatimu. Jadi kewujudan, kehidupan, kekuasaan Allah itu bukan yang ada di luar dirimu. Selama kau bayang-bayangkan kewujudan Allah, kekuasaan Allah, kehidupan Allah yang ada di luar dirimu, selamanya diri kita kufur, kafir, terhijab dari Allah. Jadi sebenarnya Allah wujudullah, sebenarnya uripe Allah, sebenarnya kekuasaan Allah. Apa buktinya? Wujud diri kita inilah bukti nyatanya wujudullah. Tapi jangan salah paham, bukan wujud ini Allah, tapi bukti bahwa wujud diri manusia kita semua dan wujud seluruh alam semesta yang kita pandang, itulah kenyataan wujudullah. Apa buktinya? Mari kita buktikan. Jadi saya bacakan diri saya sendiri agar Anda bisa mengaplikasikan, juga bisa membaca diri Anda sendiri. Dulu 50 tahun yang lalu diproseslah tanah yang mati ini, badan yang mati ini, diproseslah, ditiupkan roh, maknanya bersama wujudullah, bersama uripe Allah, dipergerakkanlah badan-badan ini, diperjalankanlah badan-badan ini seperti perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sinkronkan. Bismillahirrahmanirrahim di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Mohon maaf, di sini bukan ayat untuk Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad itu kan contohnya. Tapi ayat ini untuk seluruh manusia agar manusia bisa mencontoh contohnya. Kalau ayat ini hanya untuk Nabi Muhammad saja, pastilah ayatnya bilang Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Berarti yang bisa Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad saja. Akan tetapi Nabi Muhammad contoh bahwa seluruh manusia pun, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, semuanya pun juga Isra Mi'raj. Terbukti Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Yakni kita, saya dulu diperjalankan oleh Allah dari tanah dengan uripe Allah, dari
tanah dengan kekuasaan Allah, dari tanah dengan kewujudan Allah. Di dalam tanah saya disuapi, diminumi, dipelihara, dijaga, dicukupi, dikasih sayangi oleh Allah, oleh wujudullah, oleh uripe Allah. Apa buktinya? Saya tidak wujud. Apa buktinya? Saya tidak hidup. Apa buktinya? Saya tidak kuasa. Apa buktinya? Saya tidak tahu apa-apa. Kenapa? Karena perjalanan itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan saya dari tanah sampai menjadi bayi itu di malam hari. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Maknanya lailan itu apa? Ketika kita tidak ada, ketika kita gaib, ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupku, ketika kita belum bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini badanku, ketika kita belum bisa makan buah khuldi, itulah malam, itulah kegelapan. Berarti yang gaib itu siapa? Anda, kita, apa Allah yang gaib? Sesungguhnya yang gaib di sisi Allah itu yang manusianya, sedangkan yang wujud hanya Tuhannya. Tapi di sisi kita, di sisi manusia, di sisi iblis dan setan selama ini, kitalah yang wujud, Tuhannya gaib. Inilah kenapa kita dikatakan kufur, karena imannya terbalik. Kita selama ini ingkar kepada ajaran kita sendiri. Kita selama ini ingkar kepada sifat-sifat Allah yang kita pelajari sejak kecil. Allah wujud kidam baqa muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wadaniya kudrat irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Sekarang saya tanya, itu sifatnya Allah, apa sifatnya Anda? Itu sifatnya Allah, apa sifatnya kita manusia? Coba hayati. Sambil hayati, saya minum dulu. Kelihatannya sifatnya Allah, tapi bagaimana mungkin itu sifatnya Allah, sementara yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, yang mendengar, yang melihat, yang berkata-kata dalam hati kita, yang ada hanya saya, yang ada hanya manusianya. Apakah itu sifat-sifatnya Allah? Apakah itu sifat-sifatnya Tuhan yang selama ini kita curi, yang selama ini kita rampok, yang selama ini kita begal, yang selama ini kita aku-akui sebagai sifat kita? Kenapa? Karena kita tidak punya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhannya gaib. Salahnya sendiri, Tuhannya digaibkan. Akhirnya kufur, ngaku-ngaku Tuhan tapi ra kroso, ngaku-ngaku dalang tapi ra kroso. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud manunggaling kaulolan Gusti? Bagaimana kita mendudukkan Tuhan dan hambanya? Ya pertuhankanlah Tuhan daripada mempertuhankan manusianya di hati kita. Dengan cara apa? Mutu qoblal maut. Serahkanlah dirimu
pasrahkanlah dirimu. Itulah Islam. Itulah syahadat. Itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, itulah haji, dan itulah rukun iman. Tanda-tanda hati kita sudah iman kepada yang menciptakan kita. Tandanya apa? Ketika kita sudah kembali ke pangkuannya. Tandanya apa? Ketika kita sudah goib lagi seperti semula. Ketika kita sudah tak ada lagi seperti semula, yang ada, yang wujud, yang nyata, yang bisa apa-apa, hanya Allah di hati kita. Inilah wujud manunggaling kaulo Gusti. Inilah wujud tanda-tanda hamba sudah kembali menjadi Rasulullah. Tandanya hamba sudah menjadi utusan Allah. Tanda hamba jadi pesuruh Allah, selalu berimamkan Allah. Sama persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi selama ini kan kita jadi rasulnya setan. Tapi kita jadi rasul, jadi utusannya iblis. Tapi kita selama ini selalu disuruh-suruh pesuruhnya Dajjal. Siapa? Hawa nafsu kita sendiri yang lebih wujud, yang lebih berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Nah, caranya bagaimana? Di dalam keheningan kita pasrahkan dengan sebenar-benarnya. Kita relakan kembali. Agar apa? Agar Allah bisa menyaksikan diri kita sebagai hamba-hambanya yang mengabdi. Mari kita buka lagi di dalam surat Al-Anfal agar kita menemukan titik kesinkronan antara hamba dan Tuhan, kesinkronan kaulolan Gusti, agar manusia tidak nyacat, tidak memvonis sesat ajaran-ajaran orang Jawa. Karena saya juga orang Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinna Allaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana inna Allaha sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi imannya Nabi Muhammad, imannya para nabi, imannya Nabi Isa, imannya para rasul, ya seperti ini. Ketika dirinya lebih gaib daripada Tuhannya, karena Tuhannya lebih wujud daripada dirinya. Akhirnya, wahai Muhammad, wahai manusia, bukan kau yang hidup itu, akulah yang hidup. Bukan kau yang bisa melihat itu, aku yang melihat. Bukan kau yang bisa mendengar itu, aku yang mendengar. Bukan kau yang berkalam-kalam itu, aku yang berkalam. Bukan kau yang sholat itu, aku yang menggerakkanmu. Bukan kau yang ibadah itu, aku yang memperjalankanmu.
bukan kau yang bekerja itu, aku yang memerankanmu. Bukan kau yang berpangkat, yang berjabatan tinggi, itu, tapi akulah yang mengadakan itu semua. Bila di dalam hati kita selalu lillahi ta'ala, hanya Allah lah yang berkuasa atas diri kita, itulah yang dikatakan iman kepada Allah. Allahnya sudah wujud, tidak gaib lagi. Gantian manusianya lah yang gaib. Kenapa kok dikatakan gaib? Sudah tidak ada lakunya lagi. Sudah finish, sudah pensiun jadi Tuhan. Manusianya sudah taubat, pensiun jadi Tuhan. Lewat pintu baiat ada bimbingannya. Jadi carilah guru pembimbing, siapa yang pantas untuk membimbing Anda. Untuk dipertemukan, dibukakan hijab-hijab yang selama ini selalu menghijabi hati kita. Jadi tak ada artinya lah dunia ini, tak ada artinya lah kecerdasan ini, tak ada artinya lah kepintaran ini, tak ada artinya lah ilmu-ilmu yang kita miliki bila kita kufur, bila kita kafir terhadap Tuhan. Tidak bertuhan, percuma semua itu. Jangankan harta, semua itu kita hidup saja percuma bila kita hanya jadi orang kafir saja. Jadi yang dikatakan menyaksikan Tuhan itu adalah bukan manusianya yang menyaksikan Tuhan, yakni Allah menyaksikan dirinya dan Allah menyaksikan siapapun yang diciptakannya, siapapun yang digerakkannya, siapapun yang dikuasainya. Jadi yang syahadat itu bukan manusianya. Kita selama ini salah sangka, bila yang bersyahadat manusianya, ya sama saja Allahnya gaib, manusianya yang bisa bersyahadat. Kepada siapa? Kepada hawa nafsu dewe-dewe. Bersyahadat kepada setannya yang selalu berselingkuh, yang selalu mensekutukan Tuhannya. Jadi inilah bukti bahwa selama ini iman dan akidah kita keliru jauh dari yang sesungguhnya, keliru jauh dari ayat-ayat Allah. Jadi yang dimaksud kita berharap-harap jadi umatnya Nabi Muhammad, ya harus ati Allah wa ati Rasul. Ikutilah Allah, imanlah kepada Allah. Maka jika sudah Muhammad bukan kau yang melempar, Harim bukan kau yang hidup itu, maka itulah yang dimaksud jalan selamat itu. Dan itulah yang dimaksud agama Tuhan, yakni kembali kepada Tuhan. Bukan nama-nama agama yang kita anut itu, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, bukan itu agama. Tapi ada lagi agama yang di dalamnya itu, yakni apa? Kembali kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, sehingga hanya Tuhanlah, sehingga hanya Allah lah yang lebih wujud daripada wujud kita, sehingga Tuhanlah yang lebih hidup daripada hidup kita, sehingga Tuhanlah yang lebih berkuasa daripada kuasa kita. Akhirnya teraplikasilah, Muhammad bukan kau yang melempar, aku yang melempar, sehingga akhirnya menyatulah, gatuklah, tereratlah tali hablum minallah dan hablum minannas. Maknanya kaulo lan Gusti sudah ketemu, sehingga kaulonya wangsul rojiun kepada Tuhannya, tidak jadi Tuhan lagi. Inilah hubungan antara hamba dan Tuhannya. Inilah hubungan manusia dengan penciptanya, yakni semua kembali kepada
Al-Wali, yang maha memerintah. Jadi hanya Allah lah yang memegang pemerintahan hati ini, bukan setan. Semoga saya dan semoga kita semua dan seluruh manusia bakal kembali kepada Al-Wali. Jangan takut, jangan risau. Kita beragama selama ini hanyalah ditakut-takuti oleh setan saja. Sehingga iblis dan setan selalu mengadu domba diri kita dengan orang lain, mengadu domba agama kita dengan agama lain, mengadu domba seluruh umat manusia agar saling perang, agar saling mengadakan huru hara dan mengadakan permusuhan. Kita selama ini sudah ditipu telak dengan iblis dan setan. Jadi tujuan agama Tuhan ini diadakan supaya manusia bersatu kembali kepada Tuhannya. Semoga saya dan kita semua dan seluruh manusia sama-sama menjaga dari musuhnya, dari setannya. Siapa? Menjaga dari dirinya, agar diri kita tak mampu lagi wujud, tak mampu lagi hidup, tak mampu lagi berbuat apa-apa, yang wujud, yang hidup, yang mampu berlaku apa-apa saja hanya Tuhan. Yakni sering-seringlah melatih dan melatih keheningan-keheningan itu, melatih malam, karena kita ini diperjalankan di malam hari. Maknanya hanya Allah lah yang tahu perjalanan kita, bukan kita yang lebih tahu daripada Allah. Semoga kita semua termasuk diri saya disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari mintaqul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil Islam bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.